Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Ten Rabu Kliwon ya. Ini ada pertanyaan bagus ya. Apa bedanya hukuman Tuhan dengan karma? Ya, hukuman Tuhan dengan karma. Yo, persamaannya dulu ya, sama-sama berasal dari Tuhan. Sama-sama berupa balasan. Ya, atas perbuatan kita yang salah. Lah, ketika itu sebuah karma, ya, ketika itu sebuah karma, itu adalah balasan dari Tuhan terhadap tindakan kita yang di masa lalu. Ya, kita pernah menyakiti seseorang, seseorang, 2 orang, 3 orang, pokoknya kita pernah menyakiti gitu loh. Ya. Jadi seperti itu gitu loh ya. Itu yang disebut dengan karma. Ya, misalkan ya, saya punya pacar ya. Punya pacar wis sopan pol wis ya. Cewek iku sopan ambek aku. Terus aku ditinggal jedret. Loro atine. Tak tinggal, cewek itu tak tinggal. Loro atine. Sampai depresi, sampai stres. Kira-kira 5 tahun dia bangkit. Ya. Soal karma ini kasusnya macam-macam ya teman-teman. Yang namanya menyakiti ini bisa juga menipu. Ya. Nggak hanya menyakiti perasaan kayak cewek cowok gitu, enggak ya. Nggak hanya itu saja ya. Tapi banyak kasus ya. Intinya kita menzolimi orang lain. Ya. Dan orang lain itu butuh waktu yang lama ya. Orang lain itu butuh waktu yang banyak untuk bisa sembuh dari rasa sakit. Ya, untuk bisa sembuh dari rasa sakit itu butuh proses, butuh waktu yang lama. Lah, waktu yang lama tadi misalkan 5 tahun, 10 tahun, ini akan ditimpakan kepada diri Anda sebagai sebuah balasan atau yang disebut dengan karma. Atau dalam pewayangan disebut dengan cokro manggilingan. Ya. Ya. Tidak akan bisa lepas Anda ya, kalau itu diberikan gitu ya. Tapi ya bersyukurlah ya, ketika kita ini masih di dunia, kita menanggung karma dan terus kita sadar bahwasanya apa yang kita jalani adalah sebuah karma atas tindakan kita di masa lalu. Yuk, kita harus bersyukur ya. Kenapa kok harus bersyukur? Karena dengan kita menjalani karma tadi, itu kita dihapus dosa kita ya. Karma itu berat teman-teman ya. Karma itu berat ya, sulit ya, angel ya. Pokoknya tidak enak lah gitu. Karma itu tidak enak. Ya. Karma itu tidak enak. Jadi kalau teman-teman Rabu Kliwon menjalani karma sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, ya wajar. Orang yang Anda sakiti sudah terlebih dahulu mengalami itu ya. Orang yang Anda sakiti sudah lama menjalani itu, menjalani itu sudah lama ya. Ya. Jadi kalau misalkan orang yang Anda sakiti, orang yang Anda zalimi sudah lama menjalani itu, lah terus ya, giliran Anda ya, Anda protes. Tidak iso gitu ya. Tetap harus dijalani. Itu karma ya. Kalau hukuman Tuhan, ini hubungannya dengan muamalah, amal holik ya. Ibadah Anda kepada Tuhan. Ya. Ibadah ini kan menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Juga termasuk karma juga ya. Misalkan Anda menyakiti orang, menipu orang, ini kan Anda melanggar perintah Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama. Anda pun juga akan mendapatkan hukuman Tuhan. Jadi kalau seseorang itu katakanlah terjebak yang namanya sebuah karma, sudah pasti dia juga akan menanggung apa yang disebut dengan hukuman Tuhan. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda sikapi. Apa itu karma, apa itu hukuman Tuhan. Nah, biasanya kalau sebuah karma ya, teman-teman Rabu Kliwon, Anda akan diarahkan ya, akan selalu terlintas orang yang pernah Anda sakiti di masa lalu.
entah itu tipu, ya, itu akan terlintas, muncul terus bayangan. Si A, si B, si C itu akan muncul. Itu kalau karma. Kalau hukuman Tuhan akan muncul kesadaran diri. Anda merasa terhina karena apa? Tidak pernah menjalankan perintah Tuhan. Ya, jadi bedanya itu di situ. Ya. Dan karma maupun hukuman Tuhan, dua-duanya ini di atas kemampuan diri Anda. Ya. Artinya kemampuan ini di atas diri Anda. Tidak bisa menyelesaikan. Kalau belum waktunya habis Anda jalani, tidak bisa. Misalkan karma. Karma ini katakanlah 10 tahun. Sebelum 10 tahun tidak iso. Anda harus jalani 10 tahun. Itulah keadilan Tuhan. Ya. Apakah ibadah, tirakat tidak bisa menghilangkan karma? Tidak. Anda harus jalani. Tapi menghilangkan rasa ini bisa. Jadi kalau Anda katakan ibadah tirakat, ya, tirakat ya, terutama ibadah ya, ibadah ini kewajiban kita kepada Tuhan, hak Tuhan atas diri kita. Ya, perlu ditambahi tirakat sampai Anda ini abote penderitaan Anda itu lebih berat daripada tirakat Anda. Itu baru tidak kroso, teman-teman. Tidak kroso. Di situ Anda akan menemukan ketenangan batin, ketenangan jiwa, berada di jalan Tuhan. Itu dampak positif dari karma ya. Ibaratnya itu kalau Anda kena karma, kena hukuman Tuhan, Anda bisa laku seperti itu tidak kroso. Nah tentunya berat ya, tirakati berat. Kalau ibadah kan standar, yes itu aja lah ibadah itu. Tapi tirakat ini kan berat. Misalkan poso Nabi Daud, sehari poso sehari tidak, bertahun-tahun poso. Wirid maca sholawat 10.000 kali setiap hari. Nah, jadi kita mengkondisikan diri kita untuk melakukan sebuah laku spiritual yang laku itu iso nyelimurno gitu loh ya, iso nyelimurno penderitaan yang kita alami. Ada juga cara lain ya, ketika itu adalah sebuah karma. Anda datangi orangnya minta maaf, itu akan mengurangi, tapi tidak banyak. Tapi ya minimal lah, kurang-kurang setahun misalkan ya, lumayan lah. Ya. Nah, terus juga ini ya, menanggapi komentar saudara kita ya. Kalau saya dari tahun 2019 sampai sekarang, itu ujian karma saudara Melianti ya. Kalau ujian tidak. Kalau tidak karma hukuman Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda kena masalah lebih dari 1 tahun, itu kalau tidak hukuman Tuhan, ya karma. Ya. Dan masalah yang Anda hadapi di atas kemampuan Anda. La yukallifullahu nafsan illa usahala makasabat wa alaiha maktasabat. Tuhan tidak akan ya menguji hambanya di bawah di bawah batas kemampuannya, di atas kemampuannya. Kalau itu adalah ujian. Lah masalah yang Anda hadapi karma. Masalah yang Anda hadapi adalah hukuman Tuhan. Ya sudah pasti di atas kemampuan Anda ya. Nah, cobalah teman-teman Rabu Kliwon kenali diri Anda. Nanti Anda akan tahu masalah Anda ini masuk ke ranah mana gitu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.